Perpustakaan Nasional merupakan salah satu pusat literasi dan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia yang dianggap krusial bagi negara. Perpustakaan Nasional memiliki koleksi yang luas, seperti koleksi pustaka lokal, rekaman audiovisual, sampai manuskrip kuno yang bertujuan sebagai jejak tertulis perkembangan kebudayaan dan literasi Indonesia. Selain tempat penyimpanan dan peminjaman bahan bacaan, Perpustakaan Nasional memberikan kemudahan akses pada pengguna dengan penggunaan akses elektronik pada koleksi digital yang tersedia. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga memiliki peranan penting sebagai instansi terdepan dalam promosi kesadaran literasi dan kebudayaan yang ada di Indonesia kepada khalayak umum. Dengan diadakan kegiatan seperti acara kebudayaan, seminar, dan pameran yang berguna untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Oleh karena peranannya yang sangat penting dalam literasi dan kebudayaan nasional, Perpustakaan Nasional termasuk ke dalam objek vital nasional. Dalam membahas perilaku-perilaku kejahatan yang terjadi pada lingkungan Perpusnas, umumnya yang sering terjadi antara lain seperti perbuatan asusila yang dilakukan pengunjung Perpusnas, pencurian barang pribadi di loker, atau pencurian buku milik Perpusnas. Dari semua kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di Perpustakaan Nasional, teori yang dapat digunakan dalam pengamanan lokasi tersebut adalah Situational Crime Prevention. Situational Crime Prevention adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan mengubah situasi atau lingkungan di mana kejahatan tersebut mungkin terjadi. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan kejahatan dengan melakukan intervensi pada kondisi fisik atau sosial yang memudahkan terjadinya kejahatan. Teori ini menganggap bahwa kejahatan dapat dengan mudah terjadi jika ada celah kesempatan. Contohnya seperti kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Perpusnas. Perpustakaan Nasional tidak secara eksplisit disebutkan sebagai objek vital nasional. Akan tetapi, perpustakaan memiliki beragam peranan di bidang literasi dan kebudayaan nasional. Salah satunya adalah tempat penyimpanan dan pemeliharaan koleksi langka, seperti naskah kuno. Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional, dijelaskan bahwa naskah kuno merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara yang lain, baik dari dalam ataupun luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan undang-undang tersebut, naskah kuno merupakan dokumen tertulis kebudayaan nasional yang dianggap sebagai aset vital negara. Oleh karena itu, secara tidak langsung, Perpustakaan Nasional sebagai tempat penyimpanan pemeliharaan naskah kuno tersebut maka patut dinobatkan sebagai objek vital nasional. Perlu dilakukan pengakuan secara resmi oleh negara terhadap Perpustakaan Nasional agar perpustakaan dinobatkan serta dilakukan pemberitahuan pada masyarakat umum dikarenakan telah menjadi objek vital nasional. Jadi kita di sini udah di Perpustakaan Nasional Indonesia, dan saya di sini bersama Kak Karisa sebagai pustakawan di layanan koleksi buku langka. Kita mau nanya nih Kak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses perawatan dan pengamanan koleksi langka dan bersejarah di Perpustakaan Nasional Indonesia ini? Ya, untuk sebenarnya kalau saya kan di sini di layanan koleksi buku langka ya. Kita di sini tuh cuman mengurusi layanannya aja. Kalau untuk perawatan itu tuh kita biasanya setiap tahunnya memberikan ke bagian preservasi, dan bagian preservasi itu ada di Salemba. Kalau tahu ada Perpustakaan Nasional satu lagi kan ada di Salemba ya kan. Nah ya biasa kita itu sih yang kalau mau bertanya lebih lanjut tentang preservasi atau perawatan koleksi mungkin bisa ke sana gitu sih. Ya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, tantangan terbesar yang dihadapin sama Perpustakaan Nasional Indonesia terutama di bidangnya kita di layanan koleksi buku langka ini, untuk mengembangkan dan mempertahankan koleksi-koleksi pentingnya yang ada di sini itu gimana sih? Ya tantangannya ini kan karena koleksinya udah lama, udah tua, semua itu rapuh.
ya emang sih setiap tahunnya emang benar harus dijaga, jadi kita emang koordinasi banget sama presentasi tadi yang di Salemba itu untuk menjaga. Terus di sini juga kita kan layanannya tertutup ya, layanan tertutup itu jadi nggak semua orang bisa masuk ke dalam. Jadi sistemnya ini kalau ada orang yang membaca buku, orang itu harus tahu dulu mau baca buku apa, dan udah dipastikan ada di lantai ini koleksi buku langka, lalu nanti isi formulir, lalu ntar mengadukan pustakawannya gitu. Jadi nggak semua orang bisa asal kerak gitu ya. Jadi di sini penyimpanannya juga kita cuman bisa diakses oleh karyawan. Semua pintu-pintu di sini juga itu dikunci. Ya, dan kita juga biasanya selalu ada satpam yang ini sih iya kontrol. Jadi kan kalau dulu itu sebenarnya setiap lantai ada satpamnya masing-masing, jadi kayak benar mereka stand by di sini dulu. Cuman kalau sekarang kayaknya dirasa nggak perlu untuk setiap saat ada di sini, jadi iya, jadi kayak ya mungkin mereka cuma setiap berapa jam ada sih, biasanya kontrol aja gitu. Kalau untuk dari pengalaman saya sendiri nih Kak, kira-kira ada nggak sih penyimpangan yang terjadi di divisi di bagian depan sini yang kayak pengunjung yang penyimpangan atau sampai ada pencurian atau gimana gitu Kak? Ya, kalau untuk pencurian sih alhamdulillahnya untungnya nggak ada ya. Cuman kalau biasanya sih ini sih ya, kayak yang menemukan tuh satpam. Jadi misalnya ini kan kalau di sini kita juga ada layanan ruang baca mandiri ya, di sebelah sana ada 8 ruangan. Itu kita kan sebenarnya ada aturannya pemakaian itu hanya untuk 1 orang. Nah kadang-kadang ada mungkin yang bandel gitu ya, dia mengajak temannya atau mungkin pacarnya gitu ya. Jadi ya kadang-kadang itu yang menemukan satpam sih, biasanya kalau lagi kontrol ternyata di sana ketemu mereka lagi berduaan. Itu sih paling selama ini ya, yang paling parahnya itu. Sama paling pernah juga ada yang ketemu di tangga darurat sebelum. Jadi kan di sebelah lift ini ada pintu untuk tangga darurat. Jadi pernah suatu hari tuh ada satpam yang biasanya mereka kontrol juga karena setiap lantai dan nunggu lift itu lama ya, jadi mereka tuh naik tangga. Nah waktu itu mereka bilang kok ini dikunci nih, padahal itu nggak pernah dikunci kan kalau yang pintu yang untuk lantai ini ya, lantai 14. Nah ternyata pas akhirnya digedor itu ada 2 orang cewek cowok gitu. Nah itu waktu itu sih nggak kelihatan mereka ngapain, tapi ya untuk apa mereka di sana berdua itu sih paling ya. Cuman biasanya kalau udah kayak gitu satpam pasti bakal manggil ke ruangannya mereka, terus ya akan ditanyain sih gitu biasanya. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Kak dan jawabannya. Terima kasih. Berdasarkan jurnal yang telah kelompok kami pilih, kami memilih jurnal yang berjudul Penyalahgunaan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan jurnal yang berjudul Evaluasi Sistem Keamanan Perpustakaan bagi Perlindungan Koleksi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan pembahasan. Dalam jurnal-jurnal tersebut menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan yang telah dilakukan perpustakaan, seperti keamanan fisik berupa desain model bangunan yang dirancang untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang dapat merusak objek tersebut, kemudian melalui tim keamanan yang dalam hal ini Perpustakaan Nasional menghadirkan security di setiap lantainya untuk mengamankan lingkungan fisik perpustakaan. Dalam hal teknologi keamanan, Perpustakaan Nasional pun menggunakan 2 teknologi keamanan, yaitu Radio Frequency Identification dan kamera pengawas CCTV yang memantau segala macam aktivitas dalam Perpustakaan Nasional. Nah guys, jadi setelah kita melakukan kunjungan, kita menyimpulkan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini merupakan objek vital dikarenakan Perpustakaan Nasional itu menyimpan berbagai macam literatur sejarah lengkap buku gitu, kayak naskah-naskah langka nasional, terus koleksi-koleksi monograf, dan itu koleksinya tuh banyak karena dia langka itu tertutup gitu. Jadi Perpustakaan Nasional itu bagian dari objek vital nasional gitu guys. Jadi menurut kelompok kami untuk Perpustakaan Nasional, di mana perpustakaan ini itu objek vital nasional ya, itu pengamanannya masih sangat kurang karena cuma ada beberapa CCTV di tiap lantai, yang dimana tuh CCTV-nya nggak nge-cover semua lantai itu. Habis itu untuk penjagaannya itu kurang ketat. Kalau dari contoh-contoh kasus yang pernah kejadian di area objek vital nasional ini, itu kayak
Misalnya contohnya itu pengunjung perpustakaan yang minjem buku tapi itu nggak dibalikin gitu. Terus atau kayak penyimpangan pengunjung yang melakukan perbuatan asusila juga pernah terjadi di area